sesi pertama tadi, Bapak Ibu yang di SMP, karena tadi saya di kelompok SD. Yang SMP bagaimana kegiatannya? Apakah menemukan insight baru? Boleh 1-2 orang berbagi cerita? Monggo, siapa mau sharing? Adakah hal baru yang Ibu Bapak temukan di dalam sesi-sesi yang sudah diikuti sampai siang ini? Silakan, ada yang mau sharing? Grup SMP ini yang seru biasanya Pak Martin. Mana Pak Martin? Ada Pak Martin? Oke, Pak Martin karena jauh mungkin koneksi juga kadang terkendala. Atau siapa? SMP itu ada. Pak Martin masih ada di sini. Nah, itu dia Pak Martin. Gimana Pak Martin? Ada sesuatu yang didapat di sesi-sesi yang hari ini sudah dilalui? Ya, baik Bu, terima kasih. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena saya dalam perjalanan dengan kapal, jadi memang jaringannya kurang bagus. Oh, oke. Iya, iya. Oke, baik. Agak ini ya Pak Martin ya, karena kita bisa membayangkan, saya kalau melihat peta Indonesia itu Maluku jauh di sana itu ya. Sinyalnya mungkin tidak selancar yang di Jawa, tetapi semangatnya yang luar biasa itu ya Pak. Pak Martin, terima kasih. Nanti bisa disimak rekamannya melalui YouTube ya Pak ya, sehingga lebih mantap lagi. Terima kasih Pak Martin. Bapak Ibu yang lain dari grup SMP, adakah yang mau sharing bagaimana pergulatan dari pagi sampai siang hari ini? Adakah insight baru atau udah pernah, udah ngerti gitu ya? Monggo, siapa yang mau berbagi? Saya coba Bu. Oh iya, Bu Kristina, monggo, silakan. Ya. Saya perkenalan dulu nggak ini? Iya, saya boleh, saya Christine dari Muntilan. Oh iya. Untuk yang sesi hari ini, kalau bagi saya lebih gambarannya lebih jelas. Kalau kemarin kan pengenalan computational thinking itu seperti apa? Artinya masih seperti meraba-raba nanti mau menerapkannya bagaimana? Karena kemarin yang sesi dengan waktu sesudah kelompokkan dengan yang sesama SMP itu, Pak Sarkim mencoba menggali kira-kira materi apa yang bisa kalau mengarahnya seperti ini. Nah, kemarin sudah sampai ke sana, tapi masih seperti nanti bagaimananya itu kayak masih blong gitu. Kemudian yang hari ini tadi di awal diberi gambaran ya, ternyata tidak harus semuanya dengan komputer, bisa yang unplug ya Bu ya. Betul. Unplug tadi. Dan kalau tatap muka yang seperti normal yang lama dulu kan itu bisa diberikan ke siswa dan bentuknya seperti ice breaking kalau tidak salah tadi begitu. Kemudian yang ke sesi kedua tadi lebih mengarah ke soal-soal yang memang sudah disediakan oleh Bebras kalau tidak salah. Nah, di situ lebih ternyata tidak setinggi yang dibayangkan juga. Computational thinking itu ya secara yang sederhana sehari-hari pun ternyata ada. Yang paling sederhananya tadi yang dari Pak Hongki itu, kalau kita mau membuat bebakaran, mau bikin sosis bakar begitu, ternyata dari hal yang sederhana pun yang sehari-hari itu di situ juga ada computational thinking-nya. Nggak harus yang dari materi ini mau dibuatnya bagaimana. Cuma tadi saya di akhir ada sedikit pertanyaan sih, untuk
ketika nanti mau menerapkan computational thinking ini di dalam pembelajaran begitu ya, itu apakah kan kadang nggak semua materi itu karena mungkin terbiasa gitu tidak bisa mau mengarahkannya supaya bisa dapat soal atau bisa membuat soal yang mengarahnya ke sana, kadang kan karena belum terbiasa ya masih kesulitan. Itu apakah cukup dengan pelan-pelan mengenalkan dulu kalau tujuannya dari kegiatan ini, apakah nantinya itu hanya di bagian awal itu mengenalkan dulu seperti yang kalau saya nggak salah tangkap tadi boleh dikenalkan dengan waktu ice breaking sebelum memulai pelajaran begitu untuk pancingan-pancingan dulu, ataukah memang di materi pembelajarannya harus selalu diterapkan seperti itu? Tadi sebenarnya agak terlintas pertanyaan itu. Begitu mungkin sharing saya, Bu Rosa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kristina. Menarik sekali ya. Jadi menjadi lebih konkret gitu ya. Yang kemarin masih sangat mendabiang gitu kalau orang Jawa bilang, masih sangat kabur. Lalu hari ini menjadi lebih konkret ya, puji Tuhan. Kalau itu menjadi lebih konkret. Memang sekali mendengar barangkali masih butuh beberapa kali iterasi begitu ya. Nah, pertanyaan Ibu tadi, ini besok kalau kita akan mengimplementasikan, apakah di setiap pokok bahasan harus Siti begitu ya, ataukah cukup di pemanasannya atau ice breaking-nya atau dipilih-pilih begitu ya. Nah, ini menarik. Di sesi awal hari pertama sebenarnya Pak Haris kemarin sudah menyebut bahwa nanti kalau kita terlibat dalam gerakan pandai pasca workshop ini, Bapak Ibu itu cukup memilih mengimplementasikan 2 kali kegiatan, melakukan 2 kali kegiatan dalam 1 semester. Tapi harus dilakukan dalam 2 semester sehingga 2 semester di semester pertama dan 2 semester di semester kedua. Jadi 4 kali kegiatan. 4 kegiatan ini boleh dilekatkan, diintegrasikan dalam mata pelajaran dengan cara tadi menemukan mana sih topik-topik yang kira-kira related ke hal itu. Saya tidak tahu di grup SMP tadi sempat membahas tidak, misalnya kalau yang di SD tadi saya sempat menunjukkan aktivitas yang plug menggunakan GoLabs untuk situs laboratorium virtual yang bisa dipilih untuk mempelajari topik-topik tertentu di dalam fisika, misalnya tentang gaya. Nah, itu salah satu alternatif. Kalau mau diintegrasikan ke mata pelajaran. Kalau tidak terintegrasi ke mata pelajaran pun boleh. Ini salah satu contoh yang ditempuh oleh SMP Al-Azhar Jogja, SMP Al-Azhar 26. Al-Azhar 26 itu adalah bimbingan atau sekolah dampingan kami juga yang sudah ikut workshop di gelombang pertama dan sudah pula mengenal Bebras sejak tahun-tahun yang lalu. Nah, yang dilakukan oleh Ibu Guru, Bu Erna namanya, itu sangat cerdik. Beliau itu setiap seminggu sekali memberikan soal Bebras sebagai soal kayak kuis begitu ya. Kuis kecil, seminggu sekali. Seminggu sekali, ayo kita kerjakan yuk. Siapa bisa? Maaf, bisa di-unmute, bisa di-mute. Seminggu sekali diberikan satu soal lalu dibahas bersama. Ini ada soal, yuk siapa bisa? Nah, siapa bisa itu yang penting siswanya diminta untuk cerita. Menurut saya jawabannya begini. Kenapa? Ini alasan saya. Teman yang lain boleh ngomentari. Oh, kalau menurut saya nggak gitu. Saya punya jawaban lain. Alasan tuh begini. Nah, itulah yang terjadi di SMP 26 Al-Azhar. Mohon maaf, saya mengklaim nama Al-Azhar. Di sini mungkin ada juga rekan guru dari Al-Azhar. Saya sangat senang sekali mendengar cerita dari SMP Al-Azhar. Strateginya simpel. Seminggu sekali dikenalkan. Lalu rame-rame mereka ini. Dan dengan cara itu setiap tahun sekali SMP 26 Al-Azhar itu selalu mengirimkan semua siswa kelas 7-nya, dan tahun kemarin bahkan kelas 7 dan 8 yang bukan pandemi ya, 7 dan 8,
untuk mengikuti challenge tahunan Bebras. Semua siswa ikut dan mereka senang gitu ya. Nah, itu pilihan. Begitu Bu Kristina, kemungkinan alternatif kegiatan yang bisa ditempuh oleh sekolah. Nanti di sesi yang terakhir saya akan lebih detail mendiskusikan tentang rencana kegiatan. Semoga menjawab ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Berikutnya ada pertanyaan dari chat Ibu Krisnawati. Dari mana Bu Krisnawati ya? Ibu Krisnawati bisa menyampaikan juga secara lisan. Bu Krisnawati ada di sini? Halo? Oke. Sembari menunggu, Ibu Krisnawati bertanya, sekolah kami kemungkinan besar unplug karena kesulitan pada fasilitas siswa yang belum lengkap. Tidak apa-apa. Itu sangat-sangat diperkenankan. Dan justru itu yang kami sendiri merasa bahwa bagi sekolah-sekolah yang fasilitasnya masih belum memadai, supaya gap antara sekolah dengan fasilitas lengkap dengan sekolah yang mungkin belum lengkap itu tidak makin jauh. Inilah justru yang penting kita lakukan. Berpikir komputasional itu pada dasarnya adalah kemampuan berpikir, bukan kemampuan menggunakan komputer, tapi kemampuan berpikir secara logis, sistematis, kritis, sehingga apa yang dipikirkan itu nantinya suatu saat kalau akan diterapkan dengan menggunakan komputer, itu bisa dibuat programnya. Nah, gampangannya seperti itu. Oleh karena itu, sekolah-sekolah yang tidak memiliki fasilitas, saya sungguh sangat berharap kegiatan-kegiatan yang unplug ini mengatasi persoalan keterbatasan alat. Karena berpikir itu tidak ada batasnya. Asal orang bisa bernafas, cukup makan gitu ya. Kalau Pak Haris itu kalau ngajar programming dulu sering syaratnya satu, waras gitu ya. Waras itu maksudnya sehat gitu ya. Sehat, orang bisa kok. Maka kegiatan-kegiatan yang unplug ini adalah embrio untuk menumbuhkan potensi dari mereka. Mungkin suatu saat lahirlah programmer-programmer yang handal, yang punya kemampuan berpikir dan bernalar terstruktur. Dari mana? Tidak dari punya komputer, tapi dari kemampuan berpikir. Bapak Ibu kalau boleh sharing, saya kuliah S1 itu tahun 1988. Teman kuliah kami yang paling cerdas, IP-nya 4,0. Kalau zaman itu komputer mah masih mahal gitu ya. Saya pun tidak punya komputer. Saya mulai kuliah itu tanpa komputer. Baru dibelikan komputer itu ketika mengerjakan skripsi. Dulu kalau mengerjakan tugas, ngerjainnya di rental komputer zaman itu ya. Teman saya yang IP-nya 4,0 itu sampai lulus itu tidak pernah punya komputer. Saya puji syukur ketika skripsi dibelikan gitu ya, dengan menabung cukup ekstra begitu ya orang tua kami gitu ya. Nah, teman saya itu tidak punya komputer, tapi justru karena dia tidak punya komputer, yang dilakukannya adalah menulis pakai tangan seluruh program yang harus diketik menggunakan komputer. Nanti kalau jam praktikum, udah dia tinggal ketik dengan cepat, jalan. Sementara yang punya komputer mungkin, nah, yaitu juga faktor kecerdasan juga sih ya. Yang punya komputer minimal sih, yang tidak punya komputer tidak kalah dari teman yang sudah punya komputer di rumahnya. Jadi Bapak Ibu, saya selalu percaya bahwa keterbatasan alat itu bukan kendala untuk menjadi excellent. Maka Bu Kristina, tidak apa-apa berkegiatan yang unplug. Yang penting bahwa kemampuan berpikir ini wajib dikenalkan pada siswa, sehingga siswa nantinya ketika dia sudah terkondisi dengan seluruh fasilitas yang ada, dengan cepat bisa mengikuti. Digital divide kalau orang menyebutnya begitu ya, gap digital Indonesia itu sangat luas karena kondisinya sangat lebar gitu ya, karena kondisi Indonesia yang sangat beragam, Sabang sampai Merauke macam-macam ragamnya.
Nah, kita tentu tidak berharap yang terbatas fasilitasnya menjadi kalah dari yang lengkap fasilitasnya. Itu hak semua bangsa, hak semua warga negara untuk menikmati pendidikan yang setara. Maka berpikir komputasional ini ada dua cara, plug dan unplug. Keduanya sama-sama mengenalkan cara berpikir yang logis, sistematis, terstruktur. Maka monggo, tidak perlu khawatir. Demikian komentar saya untuk pertanyaan Ibu Krisnawati. Dan lebih sharing ya sebenarnya Ibu Krisnawati, dan saya ingin meneguhkan bahwa sama-sama Ibu. Semangat ya Bu ya. Ibu dari SD mana Ibu Krisnawati? Ibu dari SD Kanisius Kanutan Bu di Bantul. Bantul ya. Oke, tidak jauh tetapi SD Kanisius Kanutan. SD Kanisius Bantul ya, Kanutan Bantul. Tidak jauh tetapi keterbatasan alat, tidak masalah. Yang penting semangat, dan ini tadi ya Bu ya, strategi untuk mengajarkan itu. Begitu Ibu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke tanya jawab yang lain. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Saya akan melanjutkan sesi terakhir hari ini, yaitu tentang rancangan kegiatan pengenalan Siti. Mohon izin saya akan share screen untuk membantu kita mengikuti pembicaraan ini. Oke. Mestinya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke, sesi yang ketiga di hari kedua ini adalah desain aktivitas pengenalan Siti pada siswa. Ibu Bapak tadi dalam dua sesi pertama sudah berdinamika bersama para narasumber untuk mengenal berbagai macam variasi kegiatan untuk mengenalkan Siti. Nah, sesi yang ketiga ini akan saya kaitkan dengan gerakan pandai. Yang tadi sudah disinggung oleh Bu Kristina sedikit tentang kegiatan kita ini, Gerakan Pandai. Harapannya Bapak Ibu yang tergabung dalam workshop ini nanti sungguh bersedia untuk terlibat di dalam Gerakan Pandai ini dengan mengimplementasikan 4 kegiatan, 2 di semester pertama dan 2 kegiatan lagi di semester berikutnya yang merupakan kegiatan-kegiatan untuk mengenalkan Siti. Kegiatannya ini bisa diambil inspirasinya dari 2 paparan sesi pertama tadi. Bisa plug, bisa unplug. Intinya dalam kegiatan tersebut, sebenarnya tujuannya adalah mengenalkan pada siswa lalu menciptakan suatu kondisi agar siswa itu belajar strategi berpikir komputasional yang melibatkan beberapa komponen penting dalam Siti, baik itu dekomposisi, memecah-mecah persoalan, mengenali pola, mengabstraksi, lalu membuat algoritma. Aktivitas yang dirancang ini boleh nanti Bapak Ibu kaitkan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, itu sangat luar biasa sekali. Kalaupun toh belum menemukan kaitannya, belum ya, saya yakin pasti ada. Belum, tidak apa-apa. Bapak Ibu bisa simply mengenalkan soal bebas tadi. Simple, maksudnya kegiatannya jelas. Mengenalkan soal bebas dibahas rame-rame, itu sudah cukup. Besok setelah kegiatan setelah program Gerakan Pandai tahap pertama, pengenalan Siti bagi semua, akan ada pengenalan Siti yang lebih dalam, yaitu integrasi Siti ke dalam mata pelajaran. Itu nanti tahapan kedua tahun berikutnya yang mungkin akan diikuti juga, akan kami tawarkan juga pada Bapak Ibu semua jikalau berkenan. Itu sudah blended ke mata pelajaran. Kalau yang tahap pertama ini belum, boleh merancang kegiatan simple yang tidak harus terkait mapel, membahas soal bebas, lalu menggunakan tools-tools yang tadi saya sampaikan, entah itu Code.org atau Colabs, lalu dipraktekkan bersama siswa, itu sudah cukup. Ya. Nah, desain aktivitas ini
nanti apa saja yang perlu dituliskan. Nah, ini tadi beberapa referensi aktivitas yang mengulas lagi. Tadi mungkin sudah disinggung. Kegiatan yang unplug, Bapak Ibu bisa ambil dari CS Unplug, bisa dari apa namanya situs ini, Student Learning Package Computational Thinking. Ini sebuah modul rancangan kegiatan, bisa di-download, nanti diterjemahkan sendiri, ya. Lalu bisa diambil dari situsnya Google. Google itu punya resource tentang computational thinking, bisa di-download dari sana. Bisa juga dari situsnya Kemdikbud, modul-modul belajar dari rumah. Tapi ini baru saya temukan yang SD. Yang SMP itu dulu pernah ada, tetapi kok sekarang mungkin baru disempurnakan, jadi linknya belum ada lagi. Belum saya temukan nih, Mbak, atau saya belum cermat mencari. Mungkin masih dalam proses. Kalau yang SD sudah rilis begitu ya, termasuk yang di televisi itu kan sudah ada ya. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa referensi ini untuk mencari inspirasi aktivitas untuk jenis unplug. Sementara yang jenis plug tadi mungkin di kelas SMP juga sudah dibahas Pak Haris, yang di SD tadi sudah saya sebut, beberapa situs yang bisa dipakai untuk mencari inspirasi kegiatan yang bersifat plug. Nah, rancangan kegiatannya seperti apa? Bapak Ibu, di sini tertera beberapa komponen kegiatan, komponen yang perlu dituliskan di dalam rancangan kegiatan. Yang pertama tentu nama aktivitasnya. Lalu yang kedua, deskripsi singkat. Apa sih aktivitasnya itu? Lalu ketika kita melakukan kegiatan, meskipun itu baik, fun, sifatnya menyenangkan, tetapi tentu baik akan sangat lebih baik dan semestinya jika kita menetapkan sebenarnya setelah kegiatan ini kompetensi apa sih yang mau dibidik, yang mau disasar melalui aktivitas itu. Oke, jadi rumusan kompetensinya. Misalnya, nanti akan saya berikan contoh, nanti setelah ini saja. Saya sudah menyiapkan satu contoh rancangan kegiatan yang saya ambil dari tadi salah satu situs tadi. Seperti apa? Kemudian yang keempat adalah muatan city terkait. Kalau city itu kemarin kan ada 4 gitu ya. DPAA, apakah dekomposisinya, pengenalan polanya, abstraksinya, atau algoritmanya, atau semuanya. Nah, monggo, itu cobalah dikenali. Apa sih yang utama di dalam aktivitas yang Ibu Bapak rancang tersebut. Kemudian, komponen yang berikutnya adalah mata pelajaran terkait. Itu sifatnya opsional. Tadi sudah saya sebut, boleh kalau mau mengkaitkan dengan mapel, boleh juga tidak. Oke. Lalu perkiraan waktu yang dibutuhkan, berapa menit atau berapa jam, alat dan bahannya apa saja, terutama kalau unplug gitu ya, pasti butuh pernik-pernik gitu ya. Kemudian persiapan, apa saja yang perlu dilakukan, misalnya apakah perlu pembentukan kelompok, apakah perlu mengajak orang tua, mengajak teman sebaya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian aktivitasnya seperti apa, lalu asesmennya. Assessment ini nanti tentu dikaitkan dengan kompetensi yang tadi dibayangkan di awal. Lalu setelah, maaf, bisa minta tolong di-mute. Kemudian yang paling akhir adalah refleksi untuk memaknai aktivitas itu. Sekalipun itu sebuah aktivitas yang tadi Bu Christina menyebutnya sebagai ice breaking gitu ya. Alangkah baiknya jika aktivitas itu punya makna, ya, maka merefleksikan aktivitas itu menjadi salah satu poin pembelajaran bermakna. Itu dalam Merdeka Belajar itu kan ada istilah itu ya, pembelajaran yang bermakna. Dalam setiap aktivitas haruslah kita menemukan makna, mengajak siswa untuk menggali lebih dalam apa sebenarnya yang dilakukan, bukan kayak robot, tetapi memaknai apa yang dilakukannya. Oke, jadi ini saja Bapak Ibu sekalian unsur-unsur yang perlu dituangkan dalam rancangan aktivitas yang Bapak Ibu nanti akan kami harap buat sebelum masuk ke sesi hari ketiga. Sesi hari ketiga kita akan
masuk dalam kelompok nantinya untuk membahas rancangan aktivitas Bapak Ibu. Nah, ini unsur-unsurnya seperti ini. Saya akan memberikan contoh desain aktivitas yang mungkin akan membantu kita mengkonkretkan lebih jauh seperti apa sebenarnya yang diharapkan. Kegiatan yang saya contohkan, nanti Bapak Ibu juga akan mendapat template file doc-nya, file Word-nya, supaya bisa diedit juga, lalu bisa dipakai sebagai bahan untuk merancangnya. Aktivitas yang saya pilih sebagai contoh adalah aktivitas namanya penyelamatan bola pingpong. Nah, ini apa sih penyelamatan bola pingpong ini? Ini deskripsinya kira-kira seperti ini. Dalam kegiatan ini, siswa bekerja dalam tim beranggotakan 2-4 orang untuk membuat algoritma sederhana, ya, yang memandu salah satu anggota tim mereka yang matanya ditutup. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip seperti yang tadi didemokan Bu Kristi dan Bu Kintan ketika Bu Kristi diminta membalik badan, lalu Bu Kintan menunjukkan gambar, lalu Bapak Ibu sekalian diminta menjadi instruktur untuk membantu Bu Kristi menggambar apa yang Bapak Ibu lihat, gitu ya. Nah, kalau yang ini menyelamatkan bola pingpong itu ada siswa satu yang matanya ditutup untuk memindahkan bola pingpong. Kemudian nanti siswa yang lain adalah instrukturnya, dia memberi perintah, gitu ya. Nah, kira-kira itu bentuknya. Kemudian pada saat kegiatan ini, apa sebenarnya yang mau dikembangkan? Ada beberapa. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi menyampaikan perintah. Belok kanan, belok kiri, 2 langkah ke depan, 2 langkah kiri, beloknya belok besar, belok kecil, dan seterusnya. Kemudian memformulasi ide. Idenya adalah, nanti sebelum kegiatan dilakukan, nanti siswa diminta untuk membuat perkiraan, gitu ya, lalu gagasan, beberapa poin yang harus mereka diskusikan. Nah, itu proses itu sebenarnya proses untuk memformulasi ide. Formulasi ide itu melibatkan mencari ide sendiri atau mengkritisi ide orang lain, menyempurnakan ide orang lain, kemudian akhirnya menyepakati langkah-langkahnya. Oke, jadi ini. Nah, saya akan tunjukkan detailnya. Oke, saya stop sharing screen-nya. Saya akan sharing file doc-nya. Seperti apa sih desain kegiatan ini yang disebut, maaf sebentar, doc-nya belum saya buka, sudah terbuka. Oke. Saya lost filenya ya. Nah, ini dia. Oops, bukan ini. Nah, ini dia. Oke, nah ini semoga sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian. Kegiatan ini tadi yang penyelamatan bola pingpong ini saya ambil dari situs ini. Deskripsi singkatnya tadi sudah. Lalu kompetensinya apa? Ada beberapa yang mau dibidik. Komunikasi, tadi sudah saya singgung. Kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis dan mengkritik beberapa tahapan nanti kelihatan. Lalu formulasi ide, tadi sudah saya singgung. Kemudian muatan Siti terkaitnya apa? Kalau Siti tadi DPAA, di sini tekanannya pada algoritmanya. Jadi tidak semua unsur dibidik, lebih utama mengenal yang namanya algoritma. Kemudian mata pelajaran terkaitnya apa? Kebetulan tidak ada, karena ini tidak spesifik mendiskusikan substansi mata pelajaran, lebih ke berpikir kritis dan menata algoritma. Kecuali kalau di sekolah Ibu Bapak sekalian ada mata pelajaran TIK, begitu ya mungkin ya, itu ada hubungannya. Nah, ini
Ini kebetulan tidak ada hubungan dengan mata pelajaran lainnya. Waktu yang dibutuhkan kira-kira 1 jam. Alat dan bahannya untuk kelompok ada bola pingpong, penutup mata, kertas dan pensil, gelas plastik, gitu ya. Kemudian untuk tiap anak ada lembar kerja siswa dan alat tulis. Persiapannya apa? Nah, diatur ruang kelasnya sehingga siswa dapat bergerak dengan bebas, lalu diciptakan rintangan menggunakan meja atau kursi yang membatasi area supaya nanti yang ditutup matanya itu bisa mengikuti arahan dengan tepat dan menemukan bola pingpongnya. Tapi keamanannya harus dijamin gitu ya. Ini kebetulan kegiatan yang asumsinya tatap muka begitu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa bereksplorasi mencari-cari dari sumber yang tadi saya sampaikan mana yang bisa dilakukan di rumah bersama orang tua, kakak adik. Nah, ini kalau di rumah saudaranya banyak, nah ini bisa dipraktekkan juga. Punya kakak, adik, lalu bersama ayah ibu itu sudah 4 orang, gitu, itu sudah cukup untuk bermain seperti ini. Nah, kegiatannya seperti apa? Mulai dengan pemanasan sekitar 10 menit untuk mengenal yang namanya algoritma. Siswa diminta untuk mengenali yang algoritma itu apa toh, sebenarnya kan langkah-langkah begitu ya Bapak Ibu, langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, mereka bisa diajak mulai dengan mengenali. Kalau sehari-hari melakukan kegiatan mengikat sepatu, membuat roti tawar isi selai, itu apa sih langkah-langkahnya? Berapa langkah, berapa step gitu ya untuk menyelesaikan kegiatan itu? Apa saja? Lalu kendalanya apa saja? Nah, dari situ kira-kira awalan untuk mengenalkan namanya berpikir secara terstruktur. Nanti setelah ini kegiatannya baru dimulai. Kegiatannya sendiri simple. Ada 4 anak gitu ya, 4 anak. Yang satu akan menjadi robot yang ditutup matanya dan hanya bisa mengikuti instruksi yang diberikan oleh Walker dan Turner. Walker dan Turner ini adalah 2 orang yang akan memberikan perintah. Walker tugasnya adalah menyebutkan berapa banyak langkah dan ukuran langkah yang harus diambil oleh si robot. Salah satu siswa yang jadi robot. Kemudian Turner-nya menyebutkan arah mana dan seberapa jauh robot harus berbelok. Nah, siswa yang keempat itu tugasnya merekam atau menuliskan setiap instruksi yang diberikan kepada robot. Nah, bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, ada 4 anak, satunya jadi robot, 2 orang jadi instrukturnya, yang satunya jadi tukang catat. Itulah gampangannya seperti itu. Nah, kemudian setiap orang tadi, ini kalau orangnya hanya 2 orang bisa divariasikan seperti ini ya, silakan dibaca. Kemudian langkahnya bagaimana? Mintalah setiap kelompok menetapkan posisi awal dan akhir. Posisinya bisa jauh atau dekat tergantung lokasi. Lalu kelompok dapat menambah rintangan di antara awal dan akhir, tapi harus aman supaya tidak nabrak dan menyebabkan cedera. Kemudian setiap kelompok menempatkan bola pingpong somewhere di suatu tempat di antara awal dan akhir. Nanti yang ditutup matanya tadi harus menemukan bola pingpong itu, kemudian membawanya ke titik akhir, gitu ya. Nah, kemudian nanti sebelum kegiatan mulai, siswa dalam kelompok itu bisa diminta untuk menuliskan perkiraan mereka berapa banyak perintah yang dibutuhkan oleh robot untuk menyelamatkan bola pingpong tadi. Kemudian robot berdiri di posisi awal dan dipasang penutup matanya, kemudian si Walker dan Turner-nya mulai memberikan perintah dari titik posisi akhir. Nah, Walker dan Turner bergiliran memberikan instruksi kepada robot untuk mengambil dan membawa bola pingpong ke posisi akhir. Si robot harus merespon setiap instruksi dengan oke jika instruksi itu valid. Jadi kalau si robot diperintah maju 2 langkah, oke, jalan. Nah, begitu si robot mengatakan oke, recordernya orang yang merekam tadi gitu. Nah, demikian seterusnya sampai akhirnya putranya siapa ini ikut Zoom ya. Setelah robotnya berhasil menemukan lalu membawa bola pingpongnya ke posisi akhir. Recorder harus mencatat jumlah instruksi yang
dituliskan tadi. Oke, nah, instruksinya apa? Instruksinya tertentu. Nanti kita lihat. Nah, instruksinya di sini. Instruksinya ini tadi. Instruksinya itu adalah pertama, jumlah langkah dalam bilangan bulat dan ukuran langkah. Contohnya 3 langkah besar, 2 langkah kecil. Langkah besar berarti nanti kelompok harus sepakat yang langkah besar itu ukurannya seberapa, kecil seberapa. Nah, ini kelompok boleh mendiskusikan sebelum kegiatan mulai. Siapa yang memberikan instruksi? Si walker. Lalu si recorder, perekam, itu menuliskannya dengan simbol seperti ini. 3L, 2S. 3L itu 3 langkah besar, 2S, 2 langkah kecil. Kemudian instruksi yang lain yang diperbolehkan adalah arah belok dan ukuran belokan. Belokan besar ke kiri. Wah, berarti beloknya apa? Oh, apa ya namanya? Tikungannya itu D gitu ya. Belokan kecil ke kanan, berarti hanya sedikit gitu, beloknya sedikit. Kemudian yang berhak memberikan perintahnya turner. Lalu si perekam recorder tadi menyimbolkannya dengan LL dan RS. Left apa ya? LL itu berarti belok kiri besar, dan kalau RS belok kanan kecil. Oke. Right, small, yang itu large, left, large, ya. Itu LL dan RS. Jadi simbolnya seperti itu. Kemudian perintah yang berikutnya adalah batal, untuk membatalkan instruksi terakhir. Jadi undo gitu, kayak kita pakai Word itu ya, ada undo gitu ya. Yang boleh memberikan perintah itu adalah walker and turner. Nggak jadi, batal. Berarti balik lagi ke posisi semula. Oke. Kemudian perintah yang terakhir adalah ambil, untuk mengambil bola. Oke, itu walker. Ambil, setelah ngambil kan robotnya harus juga jalan lagi. Gitu. Nah, itu perintah-perintah yang diizinkan. Nah, dengan cara itu nanti proses itu diharapkan siswa bisa menata urutan langkah-langkah. Sehingga nanti robotnya bisa ketemu. Nah, setelah selesai, berikutnya tentu adalah assessment. Assessment-nya bagaimana? Dilakukan dengan mengamati proses dan mencatatnya berdasar rubrik. Nanti saya contohkan rubriknya. Lalu, siswa dapat juga diminta melakukan assessment mandiri berdasarkan rubrik pernyataan di lampiran 3 dan menuliskan bukti bahwa suatu pernyataan sesuai dengan bukti lakukannya. Saya berikan contoh rubriknya. Bagi guru tadi, kan kompetensinya jelas tadi, soal komunikasi. Maka komunikasi dan kritis gitu ya. Maka apa yang mau diamati? Kriterianya. Apakah siswa berbagi ide selama pemanasan? Kita bisa memilah cukup, baik, sangat baik misalnya. Gitu ya. Pasti semua, kecuali ada yang tidak terlibat, kan tidak mungkin ya cuma diem aja. Pasti semua terlibat. Jadi minimal cukup terlibat. Lalu siswa bekerja sama dengan timnya. Siswa berkontribusi dalam proses refactoring. Refactoring itu ada di bawah nanti ya. Dengan memunculkan ide, mengembangkan ide orang lain, atau memberikan umpan balik yang membangun. Lalu yang keempat, siswa membagikan refleksinya secara individu atau dalam diskusi kelompok. Jadi 4 kriteria itu yang diobservasi dalam assessment. Lalu guru bisa centang-centang, oh ini cukup, ini baik, ini sangat baik, dia sangat, inisiatifnya sangat luar biasa karena dia mengambil peran untuk mengkoordinir, ya kira-kira seperti itu. Yang masih malu-malu belum mau terlibat, nah justru itu yang perlu diberi perhatian. Yang sudah bagus tinggal diberi support gitu ya. Yang masih butuh diyakinkan, butuh diteguhkan, itu yang diperhatikan secara lebih khusus. Nah itu assessment. Nah yang lain adalah assessment mandiri, self assessment. Bisa juga siswa, tadi kan pembelajaran bermakna. Yang utama adalah bagaimana siswa diajak untuk memaknai apa yang sudah dilakukannya. Salah satu rubrik yang bisa dipergunakan ini adalah rubrik assessment mandiri ini. Siswa diminta untuk merefleksikan, ada sebuah pernyataan misalnya, saat memikirkan tentang tugas sehari-hari, saya mengungkapkan ide-ide saya dan atau mendukung siswa lain dengan mendengarkan secara aktif ide mereka. Iya atau enggak ya? Siswa masing-masing diminta untuk mengingat-ingat
apa yang dilakukannya, jadi menuliskan sebagai bukti. Selama ini kalau ada teman diskusi, aku diem aja, ngalamun, atau aku ikut terlibat, nah gitu ya, itu cara mengakses secara mandiri. Ya, ini beberapa contoh yang nanti Bapak Ibu bisa bisa pelajari lebih detail. Lalu yang terakhir tadi saya kembali ke dalam desainnya adalah refleksi pemaknaan. Nah, setelah berkegiatan yang tadi robot berjalan dengan perintah untuk menyelamatkan bola pingpong, yang utama adalah memaknai itu semua. Yang dilakukan apa? Identifikasi rangkaian instruksi yang dicatat setiap kelompok sebagai algoritma. Jelaskan bahwa algoritma adalah solusi untuk masalah. Algoritma terdiri dari langkah-langkah yang bisa diulang. Jadi setelah selesai, rekaman catatannya itu dibahas. Ini loh nak, rekaman catatan ini bisa loh dipakai untuk menyelamatkan lagi bola pingpong. Kalau ada yang kejadian yang seperti tadi, coba praktekkan lagi. Atau diberikan perintah itu ke kelompok yang lain. Suruh melakukan yang sama sesuai perintah itu, jalan nggak gitu ya. Nah, itu yang namanya algoritma, solusi yang bisa diterapkan langkah per langkah, lalu solusinya itu bisa dipakai ulang untuk mengatasi masalah yang sama. Pengenalan pola gitu. Siti. Dapat ya Bapak Ibu? Kemudian memaknainya. Mintalah setiap kelompok untuk menganalisis algoritma mereka dan untuk mencari urutan instruksi yang bisa digabungkan. Nah, ini. Setelah dirangkum, mungkin ketemu nih, ada perintah, misalnya 2L, 2 langkah besar. Oh, ternyata belum nyampe, masih tambah 1 langkah besar. Oh, berarti 2L ditambah 1L itu bisa digabungkan jadi satu perintah, yaitu 3L. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan jumlah instruksi yang paling sedikit, yang lebih simpel, tetapi menghasilkan hasil yang sama. Efisiensi. Nah, itu dia. Ini semua kita bicara tentang yang namanya refactoring, mencoba untuk memfaktorkan kembali gitu ya. Apa yang sudah dilakukan itu sudah efisien belum sih? Dicermati, jumlah langkahnya berapa? Mana yang bisa lebih cepat? Diringkes, jumlah perintahnya jadi lebih sedikit. Efisiensi didapat, itulah computational thinking. Ketika kita melakukan atau menyelesaikan suatu masalah, contoh yang pertama kemarin saya berikan adalah soal mencari rute terpendek. Kalau kita pakai aplikasi Gojek, kenapa kok rutenya dipilihkan itu? Oh, ternyata aplikasinya itu pinter mencari rute yang paling cepat, sehingga bisa paling murah, mungkin juga macetnya lebih sedikit. Itu kan efisiensi. Itu, dunia digital akan sangat membutuhkan kemampuan seperti itu. Mencari, mendeteksi COVID 80 detik. Sudah ada mekanisme periksa lab, butuh 1 hari. Tapi terlalu lama. Orang bisa dengan cepat loh. Dengan cara apa? Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, di balik layar deteksi COVID yang 80 detik, itu sebenarnya adalah program komputer. Dia ngumpulin data banyak orang yang sudah terkena COVID dan yang tidak terkena COVID, dikumpulkan, lalu dari hembusan nafasnya itu kan ada data-data laboratoriumnya ya, ada komponen apa saja di dalam hembusan nafas orang yang kena COVID sama yang enggak. Lalu data itu disimpan, terus dicari kesimpulannya. Oh, kalau kena COVID ini ternyata komponen hembusan nafasnya itu mengandung ini. Maka dibuat kesimpulan, jika hembusan nafas mengandung A, N, B, N, C, N, D, N, E, maka dia kemungkinan COVID. Jika hembusan nafas mengandung hanya A dan B, dia sehat. Demikian seterusnya. Dengan cara itu, kalau nanti ada orang yang
ingin diperiksa apakah dia positif atau tidak COVID, data hembusan nafas orang itu cukup dibandingkan dengan data yang sudah terkumpul. Ini memenuhi aturan tadi tidak ya? Kalau iya, maka dapat dengan cepat. As simple as that. Seperti itulah sebenarnya gagasan idenya. Itu sesuatu yang kita biasa lakukan sebenarnya sehari-hari. Kalau Bapak Ibu melihat cuaca, kalau mendungnya seperti ini, oh nanti paling hujannya itu sekitar siang hari. Kalau yang seperti ini 5 menit lagi bakalan hujan. Kalau yang seperti ini, oh nggak bakalan hujan sampai malam aman gitu. Nah, itu sebenarnya kan kemampuan kita bernalar, menyimpulkan fenomena data cuaca. Kalau seperti ini hujan atau tidak, seperti ini nanti kira-kira jam berapa bakalan hujan. Nah ini kemampuan bernalar kita inilah yang diadopsi oleh mesin, sehingga deteksi COVID tadi menjadi cepat banget. Itulah Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di dalam aktivitas-aktivitas yang kita contohkan ini, embrio menuju ke potensi-potensi siswa kita yang bisa dikembangkan menjadi orang-orang yang suatu saat mungkin akan menciptakan alat bantu yang bermanfaat bagi banyak orang di dalam dunia digital ini, memakai teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia mencari solusi dengan lebih baik. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian sesi ketiga hari ini yang membahas tentang ini. Oh ya, maaf, ada satu yang terlewat. Saya lanjutkan sebentar. Oke. Karena ada kaitannya dengan apa yang akan kita lakukan esok hari ya. Saya lanjut sebentar. Maaf ya Bapak Ibu, terlewat yang saya sampaikan. Nah, ini tadi sudah, nanti file doc-nya bisa dipersani. Lalu yang utama adalah agenda berikut Bapak Ibu. Apa yang sudah kita diskusikan dan apa yang kita simpulkan dalam rencana kegiatan, rencana aktivitas ini akan menjadi bahan bagi kita Bapak Ibu untuk masuk ke hari ketiga. Workshop hari ketiga, hari Senin tanggal 18. Agenda kita adalah menyusun rencana aktivitas pengenalan SIP pada siswa. Nanti akan berdiskusi dalam kelompok kecil didampingi para dosen. Satu kelompok nanti ada satu dosen tersendiri untuk mendampingi dan berdinamika bersama. Nah, supaya dinamika itu jalan baik dan Bapak Ibu ready untuk merumuskan aktivitas yang siap diimplementasikan, maka kami mengharap Bapak Ibu mulai menyusun draft, ya, draft rencana aktivitas secara individual dengan menggunakan format seperti yang tadi saya contohkan. Nah, draft ini bisa Bapak Ibu susun sembari bersantai, sembari ngomong putra-putri berkegiatan sambil mengamati, oh kayaknya kegiatan ini menarik, nah ini bisa deh saya coba. Nah itu cobalah dituliskan. Lalu nanti hasil tulisan Bapak Ibu bisa diupload di dalam drive yang saya share di sini. Bapak Ibu bisa mengupload di drive sehingga bisa kami cermati, lalu akan menjadi bahan bagi kami untuk membagi kelompok nantinya, sehingga pendampingannya akan lebih intensif dan pasca workshop nanti Bapak Ibu sudah punya sesuatu bahan satu saja, minimal satu saja. Nanti kegiatan yang lain-lain bisa Bapak Ibu kembangkan dari kegiatan itu. Satu rancangan kegiatan. Mau membuat lebih boleh tentu saja, minimal satu. Oke. Nah, nanti rancangan kegiatan itu akan dimatangkan di hari ketiga, lalu dipresentasikan di workshop terakhir, hari keempat, yang akan menjadi penutup workshop kita ini, dan nanti kami akan pilih 5 rancangan favorit para pendamping yang akan mendapatkan door prize, begitu ya. Nanti para pendamping akan memilih rancangan yang menarik, yang kiranya akan bisa menjadi, tentu semua akan baik gitu ya. Semua rancangan pasti punya nilai yang hebat ya. Ini lebih ke apa ya, karena kita appreciate beberapa dari Bapak Ibu mungkin ya yang
mempunyai sesuatu ide yang menarik gitu ya, kami akan pilih 5 untuk menjadi favorit pendamping. Lalu setelah itu Bapak Ibu yang lain tetap akan bisa mengimplementasikan kegiatan itu bersama-sama kami nanti di kegiatan Gerakan Pandai yang implementasinya bisa dimulai di bulan Februari mendatang setelah penandatanganan kontrak dengan NPO Bedras Indonesia. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian paparan sesi terakhir hari ini. Kita masih sudah pukul 12 pas, tetapi barangkali ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan disampaikan di dalam forum ini. Dipersilahkan sebelum kita mengakhiri sesi hari ini. Monggo Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, kami semua di sini hadir boleh bertanya tentang hal-hal yang di sesi 1 dan 2 tadi masih menjadi ganjalan. Kami semua di sini ada, para narasumber ada, nanti bisa saling melengkapi untuk membantu menjawab. Monggo. Oh yes, oke. Formatnya bisa di-share. Oh tentu Pak, nanti akan setelah ini sekalian ya, akan di-share seluruh materi. Materi nanti akan diletakkan di Google Drive, jadi Bapak Ibu bisa mengunduhnya sendiri-sendiri dengan mudah, sehingga tidak tercecer-cecer. Tetapi kalau nanti ada kesulitan mengakses drive-nya, bisa bertanya di grup WA juga Bapak Ibu, sehingga ada banyak cara nanti untuk bisa mengambil materi yang kami paparkan di sini. Demikian Pak Danang ya, bisa nanti akan dibagikan oleh panitia. Oke, monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ada Ibu? Ya, monggo silakan. Siapa ini ya? Saya Bu. Saya harus mencari di Model. Oke, monggo Pak. Jadi untuk pertanyaan kami nanti untuk kaitannya dengan implementasi. Sementara kita dalam masa pandemi ini, kita tidak bisa akses secara penuh ke siswa. Dan contohnya siswa kami itu mungkin kebanyakan juga dari luar kota, seperti itu. Dalam artian kita menjangkau secara penuh fisik atau bahkan kadang untuk daring pun 100%. Nah, yang ingin kami tanyakan untuk implementasi nanti menjembatani kira-kira kami bisa melakukannya seperti apa langkah-langkahnya. Karena bisa jadi setelah tekan kontrak ternyata kita tidak bisa memenuhi dari kriteria tersebut. Mohon petunjuknya agar kami dapat melangkah bagaimana. Dan mohon maaf sebagai informasi karena kami juga sedang melaksanakan persiapan new normal, jadi kita agak kebingungan juga. Ketugasan masih banyak. Begitu Ibu, terima kasih. Matur nuwun Pak Nur Effendi ya dari SD Model ya. Terima kasih Pak Nur ya. Betul, ini pergulatan kita bersama ya masa pandemi ini. Maka tadi dalam paparan saya tadi sempat saya sebut salah satu alternatif yang bisa Bapak Ibu pilih adalah menggunakan modul belajar dari rumah dari Kemdikbud tadi. Saya share ulang ya, tadi sudah saya share di atas yang bersama hadapi corona. Saya share di chat. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di modul itu ada modul orang tua, modul guru, dan modul siswa. Bapak Ibu bisa mengembangkan dari modul itu. Modul itu kan sudah disusun oleh Kemdikbud sesuai dengan kurikulum sekolah ya. Kebetulan Bapak Nur Effendi dari SD ya, SD Model, bisa dikembangkan dari situ dengan menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dieksplorasi dalam kaitannya dengan Siti. Saya tidak tahu apakah modul ini sudah dipakai oleh semua sekolah di Indonesia, tetapi sudah bisa diakses dari linknya Kemdikbud, dan bahkan setiap hari atau setiap minggu ya, ada modul yang disiarkan di televisi, TVRI. Nah, nanti monggo bisa dilihat dari link tersebut.
Saya kira itu salah satu strategi untuk mengatasi keterbatasan interaksi dengan siswa. Ini salah satu. Boleh juga cara yang lain. Cara yang lain tentu Zoom meeting seperti ini atau Google Meet dengan siswa, monggo. Cara yang lain lagi adalah membuat aktivitas, rancangan aktivitas yang bisa dilakukan oleh siswa bersama orang tua atau siswa sendiri bereksperimen sesuatu, atau siswa dengan siswa, di mana siswa dengan siswa lainnya bisa Zoom meeting berdua, begitu ya, Google Meet berdua, bisa jadi seperti itu. Ada beberapa kemungkinan yang saya masih melihat celah, gitu ya, meskipun sangat-sangat terbatas dan tidak seleluasa kalau kita bertatap muka, tetapi itu mungkin. Demikian Pak Effendi, mungkin nanti bisa dieksplorasi dari modul belajar dari rumah Kemdikbud itu, lalu dipilih aktivitas yang bisa ditambahi sebuah pemaknaan reflektif yang terkait dengan Siti. Ada banyak, karena kebetulan penyusun modul itu salah satunya adalah Presiden Bebras Biro Indonesia. Jadi di sana sebenarnya terkandung Siti, terutama yang literasi maupun numerasi. Itu ada dua jenis aktivitas untuk kompetensi literasi dan numerasi. Itu dua-duanya sudah saya lihat sangat mungkin dieksplorasi bernuansa Siti. Begitu Pak Nur ya. Jadi Bu, Sip. Ya. Oke, sip. Saya coba untuk akses, ternyata untuk akses dari web tersebut threshold limit is reached. Itu Bu, untuk keterangan dari ini alamat webnya, jadi tidak bisa diakses. Begitu Ibu. Sih Pak, saya Iya. bisa ya. Ini. Saya bisa mengakses kok. Ini seperti saya lihat aja keterangannya seperti ini di chat. Ya, ini saya buka. Saya semalam masih membuka itu kok. Seperti yang saya lihat di keterangan dari websitenya seperti itu. Ye, nanti sambil saya coba lagi lain waktu barangkali bisa. Begitu Ibu. Terima kasih Pak Nur Effendi. Ini sebenarnya bisa, nggak tahu ini kebetulan lambat. Mungkin karena kita sedang Zoom, jadi kalau nanti selepas Zoom, ini kebetulan tempat saya juga ketika sedang Zoom diakses kok lambat ya, rebutan bandwidth tampaknya. Nanti monggo dicoba lagi, itu nanti akan ada beberapa link mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, semuanya ada dan bisa di-download modul-modulnya, baik modul orang tua, siswa maupun guru. Semalam saya masih membukanya, ini saya buka lagi kok lambat karena ini sehari di saat yang sama 2 orang Zoom di tempat yang sama, wifi-nya rebutan kayaknya. Oke, nanti dicoba lagi ya Pak Nur Effendi, semoga bisa di resource limit is reached. Nggak tahu ini kenapa ya. Nanti semoga lebih lancar. Mungkin bandwidth-nya tadi ya, bandwidth-nya yang menjadi kendala untuk ini, karena kita sedang Zoom. Baik, terima kasih Pak Nur Effendi atas pancingan pertanyaannya, semoga tidak mengurangi semangat untuk tetap berlanjut dalam aktivitas ini. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Ibu, ini ada Pak Martin. Oke, Pak Martin. Bu, saya langsung aja ya Bu ya. Ini kebetulan sinyalnya bisa kedengaran suara saya Bu. Oke Pak, bisa Pak. Suara saya jelas Bu? Ya. Oh ya, bisa, Pak. Bu, saya sedikit bingungnya gini. Untuk Siti ini dalam kondisi COVID-19 ini saya jadi bingung kalau misalnya kita penerapan pembelajarannya dalam jaringan, kendalanya di situ. Ya mungkin ada trik dan treatment yang Ibu bisa sampaikan kepada kita. Dan saya menilai bahwa Siti ini cocok diterapkan tatap muka langsung ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana problem solvingnya ketika kita penerapan pembelajaran dalam jaringan nanti? Apakah Siti ini bisa kita terapkan secara maksimal? Atau bagaimana? Atau ada strategi-strategi yang lain yang bisa kita gunakan? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Martin. Pak Martin, boleh kami tahu di Maluku sekarang pembelajarannya bagaimana bersama siswa? Untuk sementara kita lagi menunggu surat edaran dari kepala daerah. Jadi untuk sementara kita punya pembelajaran, kita pakai penerapan pembelajaran terbatas dan juga daring Bu.
gitu. Pembelajaran terbatas berarti siswa hadir di kelas tetapi hanya sedikit begitu atau bagaimana? Kita pakai titik-titik tertentu. Kalau kita kelompokkan siswa atas beberapa titik, misalnya ada 10 titik gitu, yang siswanya kita dirumahkan saja, nanti gurunya kunjungan ke sana. Kemudian karena kita di sekolah dilarang, Bu, dilarang nggak boleh ada kegiatan di sekolah. Kemudian nanti guru yang kunjungi ke sana aja. Nah, kalau saya menilai, kalau Siti ini diterapkan dalam pembelajaran terbatas mungkin bisa ya Bu ya, tapi kalau misalnya daring ini kan repot. Gimana strategi Bu untuk itu? Makasih Bu. Oke, terima kasih Pak. Yang pembelajaran terbatas bagus sekali kalau masih pembelajaran terbatas. Kami punya teman begitu ya, teman biro, yaitu Biro Universitas Bumigora Pak. Bumigora itu Nusa Tenggara Barat, Lombok ya. Di sana seperti di Maluku ceritanya. Jadi gurunya datang ke rumah-rumah. Nah, ini yang dilakukan akhirnya seperti itu tadi. Membuat aktivitas unplug bersama siswa karena datang ke rumah-rumah, di situ berkumpul 5-6 orang anak, lalu gurunya itu beraktivitas Siti. Universitas Bumigora adalah pendampingnya. Jadi kebetulan memang di NTB tidak situasinya tidak separah yang di Jogja nggak boleh sama sekali ya. Di sana malah justru datang ke rumah dan itu menjadi, mohon maaf mungkin bisa di mute dulu supaya jadi karena diperkenankan datang ke rumah, maka beberapa siswa berkumpul di rumah itu lalu bisa beraktivitas. Itu terjadi Pak di Bumigora Lombok. Itu catatan pertama. Kemudian kalau pembelajaran daring, apa yang bisa dilakukan? Salah satu kemungkinannya adalah kalau mau menggunakan soal bebas tadi ya, siswa bisa dikirimi soal. Kemudian kalau Google Meet, mereka bisa dimintai pendapat ini soal boleh dikirim sebelumnya atau mau dicetak atau dikirim lewat WA. Kemudian ketika Meet bisa mengajak berdiskusi melalui, kalau daringnya pakai Google Meet, mereka bisa mengungkapkan, ini loh Pak jawaban saya ini. Kenapa? Karena alasan saya ini. Nah, oke, terima kasih. Teman yang lain bagaimana? Nah, seperti kita di sini. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah menggunakan situs Bebras online. Jadi siswanya belajar sendiri, mengerjakan sendiri. Tapi sebenarnya itu kalau nggak ada pendamping yang mengajak membahas, lalu nggak terlalu bermakna begitu ya. Cara yang lain adalah tadi eksperimen dengan Golabs. Beberapa situs yang tadi mestinya Pak Haris juga sudah mengenalkan ya. Beberapa situs lab virtual gitu ya. Lab virtual itu siswa bisa belajar untuk bereksperimen misalnya tentang gaya tadi ya, tentang gaya ada 2 orang dengan berat badan yang berbeda lalu mau mendorong sebuah benda nanti kegeret kemana, mana yang lebih kuat. Nah, itu eksperimen itu sebelum eksperimennya virtual gitu ya, pakai komputer, mereka bisa menebak, ini menurutmu kemana? Lalu setelah itu dieksperimenkan, loh kok gitu ya. Lalu kenapa? Alasan itu yang diungkapkan disampaikan melalui Meet virtualnya. Itu alternatif kegiatan yang lain. Memang tentu seperti tadi saya sebut, tidak akan semaksimal kalau kita tatap muka. Tetapi tidak berarti tidak mungkin dilakukan. Banyak orang yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah momentum bagi kita untuk berbenah. Apakah kita mau bertahan dengan cara lama, ataukah kita mau berubah dengan belajar terus dan menemukan cara-cara baru. Saya sih merasa bahwa disitulah kita dianugerahi rahmat untuk mampu beradaptasi dengan situasi, dan harapannya rahmat itu bisa menumbuh kembangkan kita untuk ke depan tidak makin terpuruk tetapi bergerak maju. Anak-anak ini kan jangan sampai mereka
kehilangan kesempatan belajar dan kualitas belajarnya jadi lebih buruk daripada masa non-pandemi. Tetapi sebaliknya harapannya justru menemukan cara-cara baru karena kita sendiri sebagai pengajar juga menemukan cara baru untuk mendorong siswa. Saya kira begitu tanggapan saya, Pak Martin. Mungkin tidak sempurna, tidak optimal pendekatan Siti dalam situasi pandemi, tetapi itu saya yakini masih mungkin sekali dilakukan, baik itu unplug maupun plug. Demikian, Bapak. Mohon Baik, Bu, maaf terima kasih. Ya, oke. Ya. Yang SMP kebetulan kok saya belum menemukan modul ini tadi ya, seperti yang SD bersama hadapi corona. Tetapi yang SMP mungkin bisa membuka ide, mencari ide dari membuka modul-modul yang SD. Modul-modul yang SD itu sudah dirancang sesuai pandemi. Kegiatan-kegiatan dan materinya sudah dirancang sesuai pandemi. Dan saya lihat di sana itu sangat mungkin ditemukan unsur Siti di dalam literasi dan numerasi. Tinggal mencari dan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memperdalam aspek Siti di dalam aktivitas modul belajar versi pandemi tadi. Saya kira begitu ya, Pak Martin. Semoga ya, baik Bu, terima kasih. Kita akan mencoba, Bu, ya. Oke, besok pagi kita akan besok sesi hari ketiga kita akan diskusi jauh lebih dalam ya, Pak. Tapi mulai dengan membawa rancangan. Lalu setelah itu kita kritisi bersama, kita cari tahu bersama, kita cari gagasan bersama. Kami tidak akan bisa menjawab semua persoalan tentu, tetapi siapa tahu bersama-sama kita justru menemukan cara. Oh, ternyata bisa loh di sana. Oh iya, ide saya mau cari. Coba deh cari. Begitu Pak Martin. Semoga tetap bersemangat. Terima kasih. Siap, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke, sama-sama. Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi barangkali sebelum kita akhiri. 12.16 sudah. Wah, dari Gunung Kidul ada guru, Bapak Ibu guru dari Gunung Kidul. Gunung Kidul, bagaimana sharingnya, gagasan kemungkinan gagasan yang bisa dikembangkan? Gunung Kidul, Kulon Progo, ada peserta dari Gunung Kidul, Kulon Progo selain Bantul, Sleman pasti banyak. Ada pertanyaan? Oke, bila belum ada, saya kira sesi hari kedua bisa kita sudahi, Bapak Ibu sekalian. Inti dari apa yang hari ini kita diskusikan semoga menjadi pemantik gagasan Bapak Ibu sekalian untuk memperdalam hal-hal yang bisa dikerjakan bersama siswa dan menuangkannya dalam sebuah rancangan. Kami tunggu nanti rancangan kegiatannya yang akan jadi bahan untuk pertemuan hari ketiga. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jikalau tidak ada pertanyaan, ini sudah apakah sekretariat sudah mendokumentasikan seluruh peserta foto bersama? Komandan sekretariat, Mbak Aca atau Mbak Litwina sudah foto bersama? Jika belum ya, oke. Jika belum, monggo Bapak Ibu boleh kita on cam. Nah, kita aktifkan kamera bareng sejenak supaya bisa difoto oleh rekan-rekan dari tim sekretariat panitia workshop. Siapa Bu Ayu atau siapa Mbak Aca, Mbak Litwina, siapa yang mau take picture-nya? Bu Ayu ya? Iya, saya ya. Oke, Bu Ayu ya. Oke, baik. Oke. Baik, Bapak Ibu, on cam semua ya, yang tidak terkendala gadgetnya bisa diaktifkan kameranya supaya dokumentasi ini menjadi sesuatu yang menyemangatkan. Suatu saat siapa tahu kita bertemu tidak virtual tapi bertemu beneran. Oke, Bu Ayu, page 1 ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai untuk halaman pertama. Ini ada 5 halaman di tempat saya. Oke. Ya. Siap, kalau mau siap-siap, waktu 1 menit, Bu.
Sambil saya menyiapkan print screen-nya. Oke. Oke, siapkan senyum terbaik Bapak Ibu sekalian gitu ya. Baik, kita Masuk mulai aktivitas gitu ya. halaman pertama. Ya, Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik, kemudian halaman kedua. 1, 2, 3. Cheese gitu ya Bapak Ibu. Ya. Baik, halaman ketiga. Oke. Baik, saya tunggu dulu. Oke, ada yang. Oke, baik. 1, 2, maaf, ada chat. Saya tutup dulu. 1, 2, 3. Oke. 1 lagi, 2 lagi. Untuk halaman keempat. Oh, tidak, sudah tidak apa-apa. Maaf, chatnya saya tutup dulu. Saya print screen 1, 2, 3. Untuk halaman terakhir. Oh, ternyata halamannya cuma 4, Bu, akhirnya. Oh gitu, oh iya 4 ya. Ada yang request foto dibagikan lewat WA, oke Bu, nanti akan di-share ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat.